Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi washabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dianugerahkan oleh Allah nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini tentang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Tijan Ad-Daruri, kita masuk kepada sifat yang keenam, yakni sifat wahdaniyat yang artinya esa. Jadi Allah wajib tersifati dengan sifat wahdaniyat esa, ya. Jadi Allah itu satu, tidak banyak, tidak berbilang, ya. Mari kita awali penjelasannya, namun sebagaimana biasa supaya barokah manfaat ilmu kita kirim Fatihah buat pengarang kitab dulu, ya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan pensyarahnya yakni Syekh Nawal Bantani. Al-Fatihah darati sabil kitab Ibrahim Al-Bajuri wa syariha Syekh Nawal Bantani wa jami'i lamil amilin wa sadiqin wa sada wasalin wa lamil musayyin qulfidin wal musannifil muhsin wal qura wal hukal muhaddisin wal muwahhidin wa jami'i masyahina usan kiji Ilyas Surhiyat Cipasun Tasik Malaya wa jami'usin hadatul lama usan ya Hasim Asy'ari ke wa hasbullah wa yabsisan suri wa jami'a syaiha wa rasaiha wa jami'a awliyal kiram sultanil awliya syabdul rijalani rasul najis al karim ala darajatin fil jannah wa taqul sembirul maghfirah wa tuhanul barakati man wari masruf fid dunya wal akhirah syaulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa adama nafabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darani amin. Qala radhiyallahu an. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat yang keenam yang wajib bagi Allah, yakni sifat wahdaniyat, yakni esa, ya. Jadi Allah itu tunggal, ya, satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, apalagi banyak, ya. Nah, jadi kita ini apa? Wajib menetapkan fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, apa al-wahdain itu sifat wahdaniyat. Jadi harus kita pastikan, kita tetapkan Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, gitu kan. Nah, bahasa Arabnya wahdaniyat. Wahdaniyatnya terbagi tiga. Ada wahdaniyat fi zat, esa dalam zatnya, wa fi sifat, dan esa dalam sifatnya, ya. Nah, wahdaniyat fi sifat. Yang ketiga wa fil af'ali, ya. Wahdaniyat di dalam perbuatan, ya, esa dalam perbuatannya. Sekarang maknanya bagaimana wahdaniyat esa dalam zat itu, ya. Nah, di sini dijelaskan wa maknal wahdaniyati fi zati, dan bermula arti esa di dalam zatnya Allah, ya. Maksudnya bagaimana? Annaha laisat muraqabatan an azzain mutaaddidatin tuh. Anna itu bahwasanya wahdaniyat fi zat, esanya Allah dalam zat, maksudnya laisat muraqabatan, Allah itu bukanlah tersusun, muraqabatan itu eta tersusun an azain dari bagian-bagian mutadidatin yang berbilang, ya. Begitu. Jadi Allah itu nggak punya bagian-bagian yang banyak gitu loh, ya. Udah satu-satu aja, nggak ada bagian kepala, nggak ada bagian tangan, bagian badan, bagian kaki gitu kan. Nggak ada, ya, karena Allah mah muhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, ya. Coba kalau lihatlah manusia gitu kan nih, umpamanya saya nih kan satu, ya. Nah, satu orang. Tuh, lihat. Manusia satunya itu ada bagian-bagian, ada kepala,
Ada badan, ada tangan, ada kaki, ya. Kemudian juga apa? Ya, di kepala ada mata, hidung, mulut, telinga, ya. Belum apa? Dalemannya ada usus, ya. Ada paru-paru dan sebagainya tuh. Jadi ada bagian-bagiannya tuh. Tuh satunya makhluk itu, ya, pasti ada bagian-bagian. Satu rumah, contoh yang lain, ya. Satu rumah. Emang dihitungnya satu, tapi apa? Lihat. Satunya makhluk, satunya rumah, ada bagian-bagiannya. Ada pondasi, ya, ada pintu, ada jendela, ya, ada dinding, ada atap, ya. Nah, terus macam-macam, ya. Tuh, itu satunya makhluk. Jadi ada bagian-bagian. Kita lihat umpamanya satu pohon kelapa, ya. Pohon kelapanya satu, tapi apa? Satunya satu makhluk, ya. Pasti dia punya bagian-bagian tuh. Jadi pohon kelapa itu ada bagiannya, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya tuh, ya. Buahnya juga terbagi-bagi lagi, ada kulitnya, ada dagingnya, ada airnya tuh, ya. Jadi satunya makhluk itu pasti terdiri dari berbagai macam unsur, ya. Jadi ada bagian-bagian. Nah, kalau zatnya Allah itu tunggal, udah nggak ada bagian-bagian apapun, ya. Jadi nggak ada bagian kepala, badan, tangan, enggak, karena Allah mah nggak sama dengan makhluk, ya. Udah satu-satu aja, ya. Nggak apa tuh, nggak ada duanya, nggak ada tiganya dan sebagainya gitu, ya. Begitu. Jadi nggak ada Allah satu, nggak ada Allah dua, nggak ada Allah tiga, nggak ada, ya. Terus satu zatnya Allah itu juga tidak terdiri dari apa? Dari bagian-bagian. Udah satu aja, udah, pokoknya nggak usah dipikirin kayak gimana, yang penting Allah kita tekadkan wahdaniyat esa, begitu, ya. Allah itu beda dengan makhluk, ya. Nah, itu aja, ya. Itu makna dari wahdaniyat fizzat, ya. Jadi beda dengan satunya makhluk. Satunya makhluk pasti ada bagian-bagian, tapi kalau satunya Allah tidak terdiri dari bagian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, wa ma'da wahdaniyati fi sifati, dan bermula arti esa dalam sifat, ya. Nah, Allah ini esa dalam sifat, apa maknanya? Annahu itu bahwasanya Allah, laisa itu tidak atau bukanlah, lahu itu bagi Allah, apa sifatani, dua sifat, ya. Nah, itu, ya. Jadi nah di sini apa lahunya khobar ini, ya. Ya. Laisa lahu sifatani, bukanlah, ya, lahu itu bagi Allah apa sifatani, dua sifat. Jadi Allah itu, ya, sifatnya enggak ada dua, ya. Faksar atau lebih banyak min jinsin wahidin, dari satu jenis. Kakudrata ini seperti dua kudrat tuh. Enggak ada dua kudrat bagi Allah, udah kudratnya satu, ya. Iradatnya satu, ilmunya satu, hayatnya satu, dan semuanya satu, ya. Gitu. Apa namanya? Qiyam nafsinya satu dan sebagainya, ya. Jadi enggak ada kudrat dua, iradat dua gitu kan, enggak ada. Udah masing-masing satu, ya. Nah, dengan satunya kudrat, ya, Allah bisa melakukan apa saja. Itulah hebatnya, ya. Beda dengan kuasanya makhluk, ya. Nah, coba kalau kuasanya makhluk nih, ya, kita bandingkan, ya. Ini umpamanya spidol. Ini kita kuasa untuk mengangkat spidol dengan apa? Dengan satu jari, ya, kuasa tuh. Tapi kuasa enggak satu telunjuk ini untuk mengangkat lekar tuh, nggak bisa. Jadi harus dengan kuasa 5 jari tuh, bisa diangkat 5 jari, ya, ditenteng gitu kan. Lalu 5 jari ini kuasa tidak untuk mengangkat meja, ya, meja yang besar, nggak bisa. Jadi harus dengan kuasa berapa? 30 jari, jadi 3 orang, ya. Tuh, jadi meja besar itu bisa diangkat oleh 3 orang tuh. Jadi nggak bisa. Jadi kuasanya makhluk itu bertingkat-tingkat gitu loh, ya. Jadi nggak bisa dengan satu kudrat itu melakukan apa saja, nggak bisa kalau manusia, ya. Tapi kalau
dengan satu kudratnya Allah, ya, Allah Maha Kuasa, ya. Dengan kudrat yang itu Allah bisa melakukan apa saja, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuh. Ya, Allah kuasa menciptakan apa? Nabi Adam tanpa ibu dan ayah. Menciptakan Nabi Isa, ya. Nah, di mana ibunya tanpa tersentuh oleh laki-laki manapun, ya. Dengan ditiup biiznillah, ya, lalu bisa apa? Mengandung Nabi Isa dan lahir, ya, dengan selamat. Tuh. Jadi enggak tersentuh Siti Maryam itu oleh lelaki manapun, ya. Tapi bisa apa? Mengandung. Tuh dengan kudrat iradat Allah, ya. Nah, begitu juga, ya, dengan tsunami, ya enggak? Wah, dengan sekali goncangan kemudian muncul tsunami, ya, seperti di Aceh sampai merenggut apa tuh? Korban jiwa 250.000, ya. Subhanallah, itu dengan satu kudratnya Allah, ya. Nah, gitu. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Coba kita lihat langit, ada tiangnya enggak? Kenapa enggak rubuh, ya? Gitu kan? Itu dengan kudratnya Allah yang satu itu. Jadi apa? One for all, gitu, ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi satu tapi bisa untuk semuanya, gitu, ya. Kalau kudratullah tuh begitu, ya. Nah, beda dengan apa? Dengan kudratnya manusia, kuasanya manusia, ya. Yang saya jelaskan tadi, ya. Satu jari ini bisa ngangkat satu spidol. Tapi kalau lekar nggak bisa, harus dengan 5 jari. Meja yang gede nggak bisa dengan 5 jari, harus dengan 30 jadi 3 orang. Terus begitu kan, 30 orang bisa nggak, ya, mengangkat traktor? Nggak bisa. Jadi harus apa? Harus pakai apa? Pakai alat lagi, kren, gitu kan. Gitu kan. Jadi semuanya bertingkat-tingkat kalau kuasanya makhluk itu, ya. Nah, kalau Allah cukup kudratnya satu, nggak perlu 2, nggak perlu 3. Dengan satu kudrat Allah itu bisa melakukan apa saja. Itu hebatnya kudratnya Allah, ya. Nah, begitu juga apa? Ilmu, ya. Nah, ilmu Allah itu satu, nggak ada ilmu 2, ilmu 3, ilmu 4, nggak ada. Udah, ilmu Allah cuma satu. Dengan satu ilmunya Allah, Allah bisa mengetahui apa saja, ya. Allah bisa melakukan apa saja, ya. Beda dengan ilmunya manusia, itu nggak bisa satu ilmu dipakai untuk segala rupa, nggak bisa, ya. Nah, umpamanya kita mau apa nih, mau bikin risol, gitu kan, ya, dengan ilmu tata boga. Tapi ketika komputer rusak, HP rusak, bisa nggak dengan ilmu tata boga ngebenerinnya? Nggak bisa, ya. Nah, terus kita mau bikin gedung pencakar langit, bisa juga dengan apa? Dengan ilmu tata boga, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Atau orang sakit apa nih, jantung, bisa nggak dengan ilmu tata boga? Tidak bisa. Jadi harus dengan ilmunya masing-masing, gitu, ya. Jadi kalau manusia tuh apa? Ilmunya nggak bisa satu buat semuanya, nggak bisa, ya. Tapi kalau Allah dengan satu ilmu, Allah bisa melakukan apa saja, ya. Nah, Allah bisa tahu segala macam, ya. Yang besar, yang kecil, sampai yang lembut, gitu kan. Allah tahu, gitu kan. Berapa jumlah gajah tuh yang gede-gede, ya kan. Terus berapa jumlah kuman aja yang lebih kecil, ya. Kuman di seluruh dunia tuh berapa triliun, ya. Berapa jumlah bulu yang ada pada kambing umpamanya, seluruh dunia. Itu kan sangat lembut banget. Itu Allah tahu. Berapa jumlah butiran pasir seluruh dunia. Allah tahu. Kita mah nggak bakalan tahu. Tapi Allah dengan satu ilmu tahu segala macam. Bahkan ya'lamu ma fis sudur, tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Tuh, ya. Dengan satu ilmunya Allah. Jadi one for all, ya. Gitu. Jadi kalau Allah cukup satu ilmu, udah segala-galanya beres semuanya. Diketahui semuanya, bisa teratasi, gitu kan. Tapi kalau ilmu manusia nggak bisa, ya. Satu ilmu dipakai untuk macam-macam tuh kagak bisa, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang yang kedua, pengertian wahdaniyat fi sifat, ya. Nah, pengertian wahdaniyat fi sifat itu walaysa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala, ya. Dan tidak ada li ghairi bagi selain Allah apa? Sifatun sifat tusyabihu yang menyerupai itu sifat sifatahu akan sifatnya Allah Ta'ala, ya. Jadi nggak ada
sifat manusia yang menyerupai sifatnya Allah sekalipun sama dalam penyebutan ya. Seperti apa? Kita mendengar, Allah Maha mendengar tuh sama mendengarnya mah ya, tapi hakikatnya mah jauh beda ya. Kalau kita ya mendengar itu harus dari satu objek ya, satu orang ya, satu benda umpamanya TV, radio tuh. Jadi kita kalau apa ya, satu saluran gitu kan. Jadi nggak bisa kita umpamanya dalam satu waktu mendengar 5 saluran radio atau 5 saluran channel gitu kan. Wah, nggak bisa kita ya. Mendengarkannya apa gimana gitu kan. Wah, udah kacau, kita nggak bakalan bisa menangkap tuh ya. Tuh, jadi udah beda. Kalau Allah mendengarnya wah luar biasa ya. Semua permohonan makhluk baik manusia, jin, sampai semut ya berdoa ya, minta ini minta itu sama Allah. Burung berdoa, ikan berdoa ya, kambing berdoa, semuanya berdoa, Allah dengar tuh ya. Padahal ada berapa triliun, wah tidak terhitung lah ya. Udah triliun dah ya. Kalau disatuin jumlah semut, jumlah burung ya, manusia segala macam, udah triliun-triliunan dah. Ya, semuanya minta sama Allah, Allah dengar satu persatunya itu tuh. Ya. Tuh dalam satu waktu kedengaran semuanya sama Allah, Allah tahu. Cuma kalau kita beda ya. Gitu. Kita dalam satu waktu mendengarkan 3 siaran aja gitu kan, udah nggak bisa kita ya menangkap 3 siaran itu ya, atau 2 orang ngomong aja gitu kan, nah kita juga nggak bakal bisa menangkap tuh ya. Jadi mendengarnya mungkin katanya hampir sama tapi jauh sekali hakikatnya ya. Nah itu kita aja kalau umpamanya dari kejauhan nih ya, jauh berapa 1 kilo ya, ada orang ngomong, kedengeran nggak kedengeran ya. Tapi kalau Allah jangankan 1 kilo, nih yang ada di dalam hati manusia aja Allah denger ya. Tuh luar biasa ya. Umpamanya cacing ada di lapisan bumi ke-7, dia berdoa sama Allah minta rezeki, Allah denger tuh ya. Tuh ya, itu luar biasa. Kalau kita kan mendengar tapi ada batasnya ya. Nah begitu. Kalau Allah mah wah tidak ada batasnya. Pokoknya Allah serba sempurna adalah excellent banget dah, nggak ada yang ngalahin gitu ya. Jadi nggak ada makhluk siapapun yang sifatnya menyerupai sifat Allah ya, mendengar tapi nggak sama dengan mendengarnya Allah, jauh beda. Kita melihat, Allah juga Maha melihat tuh, mungkin melihatnya hampir sama tapi maknanya jauh beda ya. Nah kalau kita kan coba ada tirai nih, coba ada apa di belakang tirai, kita nggak bisa nyebut ya. Nah, makanya ada apa tuh ya, acara super deal dulu ya, super deal 2 miliar, suruh nebak apa di balik tirai, nggak tahunya pas ditebak zong ya, wah isinya ban bekas semua ya, padahal mah pengennya mobil umpamanya gitu kan. Itu kenapa? Karena pandangan manusia itu terbatas gitu kan. Padahal melihat, sama-sama melihat, Allah juga Maha melihat. Tapi kalau Allah pandangannya tembus ya, orang ngumpet di mana aja, orang ibadah, orang maksiat, mau di dalam gua atau di planet Mars, planet Jupiter apa segala macam, Allah tahu ya, Allah lihat ya. Begitu ya. Jadi melihatnya mungkin sama ya secara kata, tapi maknanya jauh berbeda. Jadi tidak ada siapapun dari selain Allah yang sifatnya bisa menyerupai sifat Allah. Enggak ada yang bisa menyerupai sifat Allah ya. Nah, yang terakhir wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Nah, sekarang makna wahdaniyat ya fil af'ali dalam perbuatan. Maksudnya gimana? Annahu laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Bahwasanya itu tidak ada li ghairi itu bagi selain Allah fi'lun, perbuatan minal af'ali dari macam-macam perbuatan. Jadi artinya apa? Manusia itu selain Allah lah, pokoknya jin apa aja lah gitu ya, hewan dan sebagainya itu nggak punya daya upaya, nggak punya tapak perbuatan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi semuanya itu biiznillah ya, bimasyiatillah, dengan izin Allah dan dengan kehendak
Allah ya. Jadi nggak ada dia itu punya dampak dari perbuatannya ya. Semuanya dengan izin Allah ya. Api ya, kita bakar nih kertas, dia bisa bisa menghanguskan kertas tuh ya. Kemudian rumah terbakar, akhirnya rumah itu hangus. Itu biiznillah ya. Tapi kalau tidak diizinkan nama Allah, tidak akan terbakar. Contohnya apa? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya. Masya Allah ya. Itu di gunung api gitu kan, Nabi Ibrahim dilemparkan ke atasnya gitu kan. Tidak ada sehelai rambut pun yang meringkal gitu kan, kena sentuhan api Namrud ya. Maksud saya api Raja Namrud itu nggak ada noda sedikit pun lah gitu ya, segores apapun yang pada nempel di Nabi Ibrahim tuh nggak ada, kulit yang terluka itu nggak ada ya. Nah itu jadi luar biasa gitu. Padahal api adatnya itu kebiasaannya membakar. Itu biiznillah, bimasyiatillah, dengan izin dan kehendak Allah. Tapi kalau nggak dikehendaki sama Allah nggak akan kena itu ya. Tuh, contohnya tadi Nabi Ibrahim ya, dibakar oleh Raja Namrud. Gitu juga golok ya. Nah, golok itu kan kalau tajam dia itu gampang melukai gitu ya. Itu juga biiznillah wa bimasyiatillah, dengan izin Allah dan kehendak Allah bisa melukai. Tapi kalau Allah nggak menghendaki nggak akan bisa melukai. Contohnya nih, sekarang nih kan bulan Dzulhijjah nih, kita mau Idul Kurban ya. Itu kan kisah Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi goloknya udah diasah setajam mungkin gitu ya. Kemudian digorokkan ke leher Nabi Ismail, putranya. Ternyata kagak mempan gitu kan. Ini kok yang empuk nggak mempan, padahal udah diasah setajam mungkin ya. Diasah lagi, digorok lagi gitu kan. Kagak mempan juga, sampai 3 kali kagak mempan lagi. Ya mungkin rada kesel tuh Nabi Ibrahim, dihantamkan goloknya itu ke batu yang keras ya. Itu batu keras itu bisa hancur berantakan ya. Nah jadi batu keras ini bisa hancur. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, hei golok, kamu ke kulit ya yang empuk gitu kan, leher yang empuk, kenapa nggak bisa melukai, tapi ke batu yang keras kamu bisa menghancurkan. Coba nih hikmahnya lalu dia bilang tuh, si golok itu dengan izin Allah bisa ngomong ya. Kan nanti di akhirat juga semua benda bisa ngomong kan. Nah itu lalu bisa ngomong itu ya golok, karena aku disuruh oleh penguasa langit dan bumi ya, agar tidak boleh melukai anakmu. Begitu ya. Jadi aku lebih tunduk kepada perintah Allah daripada perintah engkau. Begitu. Jadi golok yang secara adat kebiasaan itu melukai, tapi kalau Allah tidak izinkan tidak bisa melukai. Begitu ya. Jadi semuanya ya biiznillah ya. Semuanya itu perbuatan Allah. Jadi manusia ya, kemudian jin, hewan, apapun lah, pisau, pistol juga ya, nggak bisa mempunyai dampak ya, kecuali dengan izin Allah tuh. Jadi nggak punya. Selain Allah itu perbuatan, dari macam-macam perbuatan apapun, semuanya ya atas kehendak Allah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Wadiduha atadudu, dan bermula lawannya itu wahdaniyat ya. Atadudu itu berbilang alias banyak tuh. Jadi Allah tuh mustahil banyak ya. Nah, dalil aklinya? Wa dalilu ala dalika, dan bermula dalil atas itu sifat wahdaniyat ya. Annahu law kana mutaddidan lam yujad syai'un min hadil makhluqatu. Annahu itu bahwasanya kelakuan laukana itu, jika ada siapa Allah, huwa Allah, mutaddidan itu berbilang, lam yujad maka tidak dijumpai syai'un sesuatu min hadil makhluqat, dari ini makhluk-makhluk tuh. Jadi enggak ada makhluk-makhluk ya. Kenapa? Ya hancurlah dunia ini ya. Gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan kan, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ini ada 2 Tuhan, langit bumi ini bakal hancur ya. Begitu. Ya
Satu negara aja ada 2 presiden, negara bakal hancur ya, nggak bakal bisa membangun. Satu provinsi ada 2 gubernur, bakal hancur-hancuran juga itu ya, nggak bisa membangun ya. Nah begitu ya, maka sama juga kalau di langit bumi ada 2 Tuhan, udah bakal hancur, nggak bakal bisa membangun ya. Jadi kalau Allah banyak, ada 2 aja ya, nggak akan bisa didapati sesuatu pun dari makhluk, udah ya pasti akan kacau balau ya. Nah itu, mudah-mudahan ini lebih meningkatkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Ahadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.